Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan praktek ya tentang mood ini. Ya, mungkin bisa di atas ini ya, Mas ya. 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 Ya, sini Pak mungkin. Ya. Ya. Ada tampahnya Mas biar enggak ini? Ya, tampahnya di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar ya menghitung zakat fitrah ya menggunakan mud nabawi ya. Menggunakan mud nabawi, bahwasanya adalah ini mud nabawi takarannya penduduk Madinah yang digunakan oleh sahabat Zaid bin Thabit dan sahabat lainnya ya untuk membayar zakat fitrah. Ya, seperti inilah para sahabat terdahulu itu membayar zakat fitrah menggunakan takaran mud nabawi ini. Baginda Muhammad SAW bersabda, takaran adalah takarannya penduduk Madinah. Artinya apa? Takaran-takaran zakat fitrah, takaran fidyah itu menggunakan mud nabawi ini. Dan mud nabawi inilah yang digunakan ya oleh madhab Maliki, madhab Hanafi dan Hambali, yaitu menggunakan takaran mud nabawi. Kita akan menghitung cara menggunakan mud nabawi ini. Mud nabawi ini bisa digunakan pertama untuk membayar fidyah ya. Orang yang lansia atau ibu hamil dan menyusui. Bagaimana caranya? Kita akan praktekkan dulu membayar fidyah ya. Membayar fidyah setiap harinya adalah 1 mud. Dan sudah kita jelaskan tadi tata caranya membayar fidyah. Ya. Mud ini, ya, kita akan menggunakan takaran beras. Ya, bahwasanya mud ini adalah takaran bukan timbangan ya Bu ya. Bagaimana caranya? Press dulu seperti ini. Ya, press kemudian kita ketuk-ketukkan. Ya, ketika sudah padat kemudian ditambah lagi. Ya. Dan takarannya adalah apa? Disebutkan oleh para ulama sampai berhamburan. Nah, bukan press, bukan. Akan tetapi apa? Sampai berjatuhan, sampai berhamburan seperti ini. Ya, mundung kalau bahasa apa? Kalau bahasa orang Jawa itu mundung ya, sampai berjatuhan. Ya, sampai berjatuhan. Nah, ini adalah 1 mud. Bu, ini adalah satu mud. Jadi kalau ada ibu hamil menyusui kemudian membayar fidyah, setiap harinya membayar 1 mud seperti ini. Ya, bisa dibayarkan setiap maghribnya setelah Ramadan puasanya berlalu 1 hari. Ini puasa hari pertama, maghrib tadi bayar 1 mud, maghrib besok bayar 1 mud, atau dijamak menjadi 30 mud di akhir. Dan ini menggunakan apa? Menggunakan beras. Dan kita akan lihat nanti 1 mud beras ini berapa on ya, berapa on ya. 1 mud beras ini berapa on ya. Silahkan Ustaz Sam ditimbang dan disaksikan. Berapa? Berapa yang biasa nimbang? Yang biasa nimbang nih siapa? Ini ketua Jakarta ini. Iya. 7 on lebih berapa? Kalau digital? Lebih 1 strip. Lebih 1. 7,5. 7,5 on ya? Enggak nyampe. Berapa? Enggak, 7 lebih 1 doang. 7 on lebih 1 strip. 7 on. 7 lebih 1. 7 on ya? Ya. Yang digital ada. Mana yang digital, Mas? Di Pak Juwar itu. Mana dia? Tapi di rumah. Di rumah. Hah? Ada. Pakai timbangan digital ada. Timbangan badan bisa ya? Timbangan badan. Oh, timbangan badan. Ya. Timbangan badan. Ya. Gimana? Harus
Ditara itu gimana? Dinolin dulu. Jadi ininya ini kan ditaruh di tempat tadi, tempat timbangan digital. Iya. Di pencetak. Oh iya, Baru dia iya, nol. iya. Nanti kan kalau digital ini beratnya berapa? Nanti diambil gitu kan? Ya diambil. Kalau ini berapa Pak? 7 on, ya 7 on. Ini 7 on kalau menggunakan beras, ya 7 on menggunakan beras, ya takriban. Bagaimana kalau 1 mud kurma? Ya ini Pak Haji Mbak kurma ini, ya, ya. Ya ini kurma. Ini silakan di ini ya. Ya. Buat masuk mana ini? Nah, bawahnya mundung. Coba Ustaz Sam, berapa? Coba dicek 1 mud kurma. 6 on. 6 kurang 1. 6 kurang on 6 ya 6 on. Ternyata malah lebih ringan ya, lebih enteng. 6 on 1 mud. Ini kurmanya buat saya. Ya. Toyib, kita akan sudah Mas. Nah ini boleh ini kalau bayar mud fidyah Pak kurma. Tuh, ternyata 6 on. Tuh yang mau bayar video pakai uang. Ya. Nggak bisa ya? Ini timbangan buat berat badan. Iya. Iya. Buat yang diet ini. Nggak tahu yang ngerti timbangan. Bisa. Kayaknya memang bukan Iya. ini. Memang. Ya, enggak apa-apa Pak Haji. Ya. Coba kalau mau dicek dilihat ininya. Ya kalau dicek enggak apa-apa, dicek enggak apa-apa. Untuk tes ini yang kurma tadi. Berapa? Berapa ini? Gimana cara gunanya? Enggak bisa ini. Enggak ini sama sekali dia. Ya. Memang harus Ya. kaki kayaknya. Saya ada sebenarnya timbangan digital untuk nimbang madu gram-gram gitu ya. Mau nimbang Ya. berat badan sekarang? Ya. Toyib. Ternyata 1 mud kurma dengan 1 mud beras beda. Masih beras. Gimana kalau jagung? Beda lagi. Ya, berartinya apa? Bahwasanya mud ini adalah takaran bukan timbangan. Maka kalau timbangan itu takribi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang akan membayar zakat fitrah menggunakan mud nabawi, ya, menggunakan mud nabawi. Zakat fitrah ya dalam madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah adalah 1 sok, ya, dan semua zakat fitrah 1 sok. Akan tapi dalam madhab jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah 1 sok adalah 4 mud nabawi. 1 sok adalah 4 mud nabawi. Maka kita akan takar. Tadi udah dibalikin sini Mas, yang beras. Ya. Kalau kurang banyak. Mas Som silahkan dibantu. Cara Ini gimana? ya, boleh dimasukin Mas. Di press kemudian di dedek. Oke. Turun terus ya. Ya. Udah. Ya, silakan. Satu, cukup nggak nanti Mas ini? Kira-kira kalau 4? Itunya lah, timbangannya cukup ya? Cukup kayaknya. Nampung ya. 1 sok. Toyib, berapa 1 sok? Kan di
Sampai berhamburan ya Bapak Ibu. Oke. Dua. Sudah berapa itu? Berasnya kurang nggak? Dan beras itu beratnya beda-beda nggak Bapak Ibu? Beda-beda juga ya? Kurma juga beda-beda ya, betul. Kepadatannya ya. Ya, ya, Toib. 3. Ini kalau emas banyak, ini kalau duitnya. Oh iya gitu ya. Pakai plastik ya, pakai plastik kita. Masukin plastik dulu. Ya, baru kemudian di sini. Udah diambil, Oke. diambil, Ustaz. Oke. Kurang Ustaz? Hah? Kalau kurang berasnya masih ada sekar. Berasnya kurang juga Pak Mas. Beras. Beras. Banyak di mana? Hah? Udah ada 2 kilo belum itu? Udah 2 kilo. Hah? 2 Berasnya kurang ya. Banyak yang nanya juga. Gimana? Video berapa kita lihat di internet beda-beda kan. Iya. Nah ini kesempatan. Plastiknya kurang gede nggak? Cukup. Ya, cukup ya. Masukin Om. Saya tumpahin. Ini itu dulu Om. Ini ditakar dulu. Nah. 2 kilo. Ini 1 sok menurut jumhur. Coba berapa Bapak Ibu? 2,9 on. Iya. 2,9 on. Iya. 2 kilo 9 on. 2 kilo 9 on. Ya. 3 on kurang. 3 kilo kurang 1 on. Ya, jadi mungkin berasnya juga beda-beda Bapak Ibu. Dulu saya pernah nimbang beras ini di Pringsewu gitu ya. Tempat bapak mertua itu. Kita nimbang sama beliau, itu beratnya 2,5 kilo pas. 2,5 kilo. Dan beras pun beratnya berbeda-beda. Kalau ini adalah apa? Ini beras apa ini? Nampat ini. Oh, pesawat ya. Kalau ini. yang ini lagi satu. Ya. Nah, ini ya beras pesawat gitu ya. Ada yang helikopter nah ini Pak. Ya, ternyata apa? 2 kilo 9 on. 2 kilo 9 on ya. Maka ada yang mengatakan 2,5 kilo itu berarti kan pertengahan itu. Kira-kira antara 2 kilo sampai 3 kilo perselisihannya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa namanya? Orang-orang tertentu dalam masalah ini yang mutasyadid. Mutasyadid itu adalah keras betul dalam masalah ini. Kalau sampai ukuran zakat fitrah itu enggak 1 sok ya enggak sah. Ya itu kan? Ya enggak sah gitu kan ya. Akan tapi semuanya timbangan Allah takribi. Ya, tapi perkiraan
Tapi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali lagi bahwasanya pembayaran zakat fitrah sok itu adalah takaran, bukan timbangan. Nah kalau kita pakai takaran sudah Bismillah, ya nimbangnya pakai kurma, oke, pakai jagung, oke, ya pakai oyek misalnya, ya sih enggak apa-apa, ya berarti ini apa, 3 kilo kurang 1 on. Ini satu soknya Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Ya, ini satu soknya. Dan madhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i mengatakan ya bahwasannya satu sok adalah 4 mud seperti ini dan harus dibayarkan dengan makanan pokok. Ini pendapat jumhur. Ada pendapat yang membolehkan Ustadz ya menggunakan uang, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Ya, akan tetapi satu soknya Imam Abu Hanifah adalah 6 mud nabawi. 6 mud nabawi. Coba kita akan praktekan, kita tambah 2 lagi, kita akan mengetahui satu soknya Hanafiyah. Nah, harusnya kalau bayar pakai duit ya, menggunakan takarannya siapa Bapak Ibu? Hanafi. Ya. Silahkan. Beras ini, beras pesawat 1 kilo berapa Bu? Hah? Berapa Pak? Siapa ini yang jualan nih Pak? Berapa Mas? 1 kilonya Mas? 12.000 Ustaz. 12.000. Enam ya sama ini Mas ya? Iya. Ya. Berapa satu soknya madhab Hanafiyah? 4,4. 4 kilo lebih 4 on. Ibu-ibu yang dimuliakan, beras pesawat. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab, satu soknya madhab Abu Hanifah itu 3 kilo lebih 8 on. Ya, 3 kilo lebih 8 on. Itu kalau kita kaji dalam kitab-kitab yang saya temukan di situ. 3 kilo lebih 8 on, satu soknya madhab Hanafiyah. Ini kalau beras pesawat itu tadi berapa? 4 kilo lebih 4 on. Kita katakan 4 kilo lah. Ya. Jadi kalau mau bayar pakai duit, takarannya yang ini. Karena yang membolehkan pakai duit madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jangan takarannya Syafi'iyah, bayarnya Hanafi. Ya, ini kan kebanyakan seperti itu. Walaupun nanti ada pengecualian, ada kemudahan yang akan kita jelaskan, tapi kita jelaskan dulu hukum asalnya. Ya, kalau menggunakan duit, yang membolehkan duit madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, maka duitnya juga setara dengan timbangannya Hanafi, sama. Ya, jangan duit kemudian takarannya Syafi'i. Thayyib, kalau kita menggunakan duit, berarti kan ini harganya 4 kilo, berarti 12.000 dikali 4 berapa? Berapa itu Mas? 48. Ini 6 ya. Ini dikali 6. 12, ini kan 6 ya. Ah, bukan. Ya kilonya. Dikali 4 kilo. Kali 4. Berapa berarti? 48.000. 50.000. Ya, 48.000 kita katakanlah 50.000 lah. Ya, kalau dibuletin ya 50.000. Tadi yang lebih berapa on ini tadi?
ya 4 on, ya pokoknya sekitar harga beras 4 kilo. Harga beras beda-beda nggak Pak? Beda-beda. Beda-beda. Tergantung merek. Pesawat 12.000, yang paling murah ini beras apa Pak? Berapa? Raskin berapa ribu? 9.000, ya 9.000, ya. Ya, belas raskin ya. Maka boleh itu menggunakan 9.000, atau kemudian panitia membuat pertengahan, ya pakai harga beras yang 10.000 misalnya 1 kilonya. Kalau biasanya Pak, kalau pakai duit, yang pakai duit itu bayarnya gimana? Berapa ribu? Dihitung per kilo gitu ya Mas ya? Ya kalau di sini yang kemarin sekilo berapa, dihitung berapa Pak? 12. Dibeliin beras yang bagusan gitu. Ya 12 ya, berarti 12. Berarti apa? Sudah bener 12 ribunya. Tapi harusnya menggunakan apa? 12 dikali berapa? 4, berapa? 58 ribu, ya. Berapa? 48 ya. Ya, 48 ribu, ya. Maka apa? Menggunakan 48 ribu. Kalau Syafi'iyah tadi sama Jumhur berapa kilo tadi? 3 kilo lah ya. Kita katakan 3 kilo ya. Ya, kalau yang Syafi'iyah 3 kilo. Berarti kalau 3 kilo diduitkan berapa? 36.000 ya. Ya, kalau diduitkan menurut mazhab Syafi'i adalah 36.000. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang telah membayar zakat fitrah ya, menggunakan duit akan tapi menggunakan takarannya Syafi'iyah dan Jumhur. Padahal Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah itu harus menggunakan makanan pokok. Yang kemarin bayar zakat fitrah pakai duit tapi pakai takaran Syafi'iyah, tunjuk jari. Ya. Gimana Pak hukumnya? Kurang atau pas kalau kayak gitu? Kurang. Nah terus? Baik, Bapak Ibu kita kasih solusinya. Ya, baik. Ini idealnya seperti ini ya Bapak Ibu. Akan tapi kalau kita menyebutkan madhab Hanafiyah itu ulama-ulamanya itu banyak. Ada yang mengatakan dari kalangan Hanafiyah itu juga bahwasanya ya zakat fitrah itu adalah setengah sok, ya setengah sok Hanafi. Berarti kalau ini berapa kilo Mas ini? 4,4, setengahnya berapa? Hah? 2,2 kilo. Ya, kalau menggunakan yang apa namanya dari mazhab Hanafiyah tapi setengah sok, 2,2 kilo. Maka kalau kita lihat ya perselisihannya adalah apa? Tentang pembayaran zakat fitrah antara 2 sampai apa? 3 ya, 2 3. Kalau yang jumhur kan takribi 2 3. Nah, kalau kita melihat yang ini Pak Haji tadi, ya pas berarti kan, enggak perlu nambah-nambah lagi. Insya Allah sah. Kalau ngikut yang pendapat yang kedua, ini masih dalam satu mazhab Hanafiyah. Kemudian apa namanya? Imam Hasan Asy-Syaibani ya, kemudian Abu Yusuf ya, ketika itu Hanafi juga punya mud sendiri. Ya, pergi ke Madinah, ke Mekah, kemudian melihat mud ini dan menggunakan takaran ini. Ya, menggunakan takaran ini. Oleh karena itu melihat perselisihan sendiri dalam mazhab Hanafiyah, ya, enggak usah kita persulit. Yang mau pakai duit kemudian menggunakan takarannya Syafi'i, ya juga sah menurut mazhab Hanafiyah kalau yang mengatakan setengah sok itu tadi. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan cemas, udah Pak Ustadz ya, kemarin-kemarin ya pakai duit tapi apa takarannya Syafi'i Pak Ustadz. Bagaimana ini sah atau tidak Pak Ustadz? Ya sah ya, insya Allah sah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nanti mau berlanjut seperti ini bagaimana? Karena sudah kebiasaannya seperti ini ya, sudah biasa pokoknya duitnya ya 2,5 kilo kan gitu, seperti itu. Ya enggak mengapa, enggak usah dipersulit-persulit. Ya kemudian ada orang datang sini bawa duit ya, kemudian apa? Ya sama panitia ini duit, oh, berapa ini takarannya? Oh takarannya 2,5, enggak sah. Ya, yang benar 4 kilo duitnya, tambah lagi gitu ya. Enggak perlu. Akan tapi yang sudah tahu ilmunya,
Ya, kalau mau menggunakan yang seperti ini lebih afdol. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam masalah fikih tidak perlu kita mutasadid banget, tidak perlu keras-kerasan banget. Ya udah mudahkan aja gitu ya. Ya, mudahkan aja. Selama itu masih dalam koridor khilaf ya. Masih 2 kilo sampai 3 kilo sampai 4 kilo. Kalau bayar pakai duit berapa? Ini ya senilai setengah kilo gitu kan ya. Wah, ini sudah keluar ini ya. Bisa ditolerir nggak ini nih? Nggak bisa. Kenapa setengah kilo Pak Ustadz? Karena nggak punya duit, ya nggak apa-apa, diterima. Ya. Kalau setengah kilo eman-eman duitnya Pak Ustadz, sudah sama membuat madhab sendiri gitu ya. Nah ini namanya ya. Nah kalau ada orang kayak gini, bawakan pentungan ini. Ya. Ya, dia diruqyah sama Ustadz Sam. Ya. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi. Ya, bahwasanya 1 sa' ya itu adalah sekitar 3 kilo. Ya, 1 sa' sekitar 3 kilo. 2,5 kilo sama 3 kilo. Ya, karena takribi. Beras juga beda. Ini Bapak Ibu. Pernah ada pengalaman ketika saya kecil Bapak Ibu. Saya disuruh sama orang tua saya ketika itu masih kelas SD lah. Suruh bayar zakat fitrah ke masjid. Ketika bayar zakat fitrah kemudian ditimbang itu kurang 1 on. Kurang 1 on. Ya. Kemudian ketika ditimbang kurang 1 on, di situ banyak orang, ada orang gitu ya. Ya, kemudian apa? Ya, panitianya mengatakan kepada saya, "Ini kurang 1 on, nggak sah." Gitu kan ya. Akhirnya apa? Suruh balik lagi, saya dari masjid balik pulang ke rumah nangis karena malu. "Mak, kurang 1 on," gitu kan ya. Sama ibu saya ingatnya, ditambahin ya 1 canting gitu Bu ya. Ini kalau 1 on wis dibawa ke 1 rantang gitu Bu ya. Ini tambahi wis rapopo gitu kan ya. Balik lagi ketika itu saya nangis, kemudian enggak mau saya karena malu, karena kurang 1 on gitu ya. Sampai kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya ketika itu sudah balik dari Yaman sepertinya. Saya menjelaskan tentang masalah zakat fitrah. Hadir di kampung, saya suruh ngisi. Dan hadirlah orang yang dulu itu marahin saya itu di depan gitu ya. Ini saatnya saya gitu ya. Kemudian saya jelaskan bahwa sini nih Pak, ya masalah timbangan ini takribi ya. Hanya saja dulu saya dimarahi sama le ini gitu ya. Ya. Kemudian apa ternyata wah aku rakelingan gitu. Apa iya gitu ya. Anda lupa, tapi apa saya sebagai anak kecil ya sampai tua saya senantiasa ingat gitu ya. Ya, maka ini adalah takribi ya. Tadi apa kalau nanti di sini mungkin timbangannya kan beda-beda, agak error sedikit misalnya. Oh, datang ke sini kok berapa ditimbang? Oh, 2,5 kilo kurang 4 kurang 1 on ya sudah. Enggak apa-apa ya. Tasamuh dalam hal ini. Ya, tapi kalau afdolnya memang ada kan, kalau kita lihat Bu dalam kitab-kitab bahwasannya 1 sa' itu berapa? Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo lebih 7 on, ada yang mengatakan 3 kilo. Kalau Syekh tadi menyebutkan di sini berapa kilo? 3 kilo. Dalam kitab ini apa? 3 kilo. Kenapa? Ketika saya tanya Syekh, kenapa kok 3 kilo? Karena apa? Terjadi perselisihan. Karena timbangan itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah takribi, kira-kira yang mengacu kepada mud ini. Aslinya adalah mud ini. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo 7 on, ada yang mengatakan 3 kilo, maka ditulis ya. Untuk kehati-hatian maka dibuat bahwasanya 1 sa' 3 kilo. 1 sa' 3 kilo. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah perlu disampaikan kepada para jamaah ya. Misalnya untuk 1 sa'-nya di Al-Hikmah 3 kilo misalnya. Kalau ada yang mengatakan saya mau 2,5 kilo saja, ya enggak apa-apa. Ya, enggak usah dipersulit lah pokoknya ya. Antara 2,5 kilo ya. Kalau ada yang 2,5 kilo kurang 1 on ya enggak apa-apa ya. Perselisihan pendapatnya antara 2 kilo sampai 3 kilo menurut jumhur ya, menurut jumhur. Kalau menurut Hanafiyah sekitar 3,5 kilo sampai 4 kilo tentunya kan. Ya, itu menurut Hanafiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi kita belajar. Fungsi kita mempelajari ilmu adalah apa? Kemudian kita mengetahui khilaf-khilaf dan kita bertambah lapang dada. Kalau kita belajar ilmu tapi kok pemikiran kita makin sempit, bayar zakat fitrah aja kok malah semakin susah gitu. Perlu dipertanyakan itu, Pak. Ya.
Karena fungsi kita menuntut ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu tersebut, menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, lapang dada diri kita. Ya, zakat fitrah ini seperti ini. Ya, kalau saya ini menjelaskannya mutasaddid gitu, pokoknya harus ini, yang enggak kurang dari ini enggak sah gitu kan. Ya, ya. Akan tapi ini adalah masalah khilaf di kalangan para fuqaha. Thayyib, mudah-mudahan bermanfaat.